Hai, saya akan menceritakan Indara Pitara dan Sirapare. Dahulu di kampung Sulawesi Tenggara ada sebuah suami istri yang istrinya sedang hamil, dan istrinya merasa sakit kayak ada yang nusu-nusu, dan akhirnya pas istrinya melahirkan, anaknya keluar. Dia melahirkan dua kembar cowok. Lebih terkejutnya lagi, suami istri ini melihat tangan kanan anaknya ada sebuah keris. 10 tahun kemudian, anak ini dikasih nama Indara Pitara dan Sirapare, dan 10 tahun kemudian anak Indara Pitara dan Sirapare ini beranjak remaja, dan dimana mereka tuh nakal, ya namanya kecil ya, nakal, dan dia menyalahgunakan kerisnya karena merusak tanaman penduduk, ini hewan penduduk, dan akhirnya kedua orang tuanya tuh takut kepikiran, kayak karena kenakalan anaknya, takut warga di sana tuh membenci, dan akhirnya ibunya punya ide bahwa anaknya ini disuruh merantau. Ya keesokan harinya, waktu anaknya itu suatu malam, anaknya itu terlelap, dan ibunya bicara sama ayahnya bahwa anaknya ini harus merantau, dan akhirnya keesokan harinya anak dua ini menyetujui untuk merantau, dan akhirnya ibunya membekali 7 buah ketupat, 7 buah telur rebus, dan 2 tebu sama kelapa tua. Tebu itu pengganti minumnya, dan dikasih tempurung penutup kepala. Dan di suatu perjalanan gunung di mana dia beristirahat, tiba-tiba datanglah angin topan yang kencang, dan Sirapare terbangun membangunkan kakaknya, dan kakaknya itu cepat menyuruh Sirapare itu ikat pinggang sama kakaknya agar tidak nanti bila ditebang ke angkasa lebih tinggi lagi, nanti biar nggak lepas, dan pada akhirnya terlepas juga. Terus terpisah, Sirapare jatuh ke negeri yang lagi perang, dan Indara Pitara itu jatuh ke yang ada ular raksasa, dan Sirapare itu mau tidak mau harus ikut perang, dan akhirnya dia diangkatlah menjadi raja di negeri itu karena dia berhasil mengalahkan. Sedangkan Indara Pitara itu dia masih kaget karena kok negeri ini sepi, dan pada akhirnya Indara Pitara tuh ke sebuah rumah dan melihat gendang besar, dan dia menepuk gendang itu. Ternyata di balik gendang itu ada seorang gadis cantik, dan ternyata itu putri raja. Dan dia menceritakan kenapa tersembunyi, kenapa ini ya, karena itu takut dari raksasa. Kalau dia tidak raksasa itu, soalnya ular raksasa itu mau ini putri itu, tapi putrinya tidak mau, jadi dia tersembunyi. Kalau putri tidak mau, ular raksasa itu mengancam bakal menghabisi warga di sana, penduduk di sana, dan akhirnya ular itu datang marah, dan Indra Pitara itu mengajak berantem. Tangan kanannya keris, tangan kirinya tempurung kelapa, dan ular itu mengembaskan ekornya, dan pada akhirnya Indra masuk ke dalam mulut ular, diterkam. Tapi si Indra Pitara itu tidak menyanyikan waktunya, dia mengoyak-oyak perut ular, dan akhirnya ular itu tewas. Ya, Indra Pitara diangkatlah sebagai nikah sama putri raja, dan akhirnya diangkatlah menjadi raja di negeri itu. Terus itu selanjutnya waktu, Indara Pitara dan Sirapare akhirnya ketemu. Dia bertemu dan kemana, balik ke kampung halamannya, menemui kedua orang tuanya, dan masing-masing membawa istri dan pengawal. Dan nyampainya di sana, Indara Pitara dan Sirapare akhirnya membuat acara 7 hari 7 malam, dan kesempatan itu pun dia tidak sia-siakan. Dia minta maaf ke penduduknya atas perbuatannya di masa kecilnya, dan mengganti rugi semua yang udah dilakukan kemarin.